Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya kepada teman-teman ya, mahasiswa mahasiswi STI Surakarta. Apa kabar? Ya, tentunya pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari masih tentang akhlak kepada diri sendiri. Pada pelajaran yang telah lalu kita telah menyebutkan beberapa hal, dan saya yakin keinginan kita untuk belajar, untuk mengetahui tentang apa makna akhlak, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, dan juga akhlak kepada diri kita sendiri. Maka akan kita tambahkan ya tentang akhlak terhadap diri sendiri ya. Akhlak terhadap diri sendiri pada dasarnya mutlak diperlukan ya oleh semua manusia, utamanya bagi seluruh umat muslim. Seorang muslim adalah pemimpin bagi dirinya sendiri ya. Ini dalam skup terkecil ya. Siapapun dia, seorang muslim tentu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas apa yang telah diperbuat terhadap dirinya sendiri. Dan seorang muslim adalah khalifah di atas muka bumi ini. Oleh karena itulah Islam memandang bahwa setiap muslim harus menunaikan etika dan akhlak yang baik terhadap dirinya sendiri sebelum berakhlak yang baik kepada orang lain. Dan ini sering dilalaikan oleh kebanyakan kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan jalan yang harus ditempuh oleh manusia sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan, sehingga seseorang senantiasa istiqomah dan tegak di atas syariatnya, selalu menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Dan seorang hamba Allah yang mempunyai kaitannya antara hablu minallah dan hablu minan nas, dan sebagai hablu minan nas diharapkan bisa hubbul amal dan istiqomah. Apa itu hubbul amal? Apa itu istiqomah? InsyaAllah akan kami jelaskan pada pertemuan kali ini. Ya, pertama kita akan jelaskan tentang hubbul amal ya. Pengertian daripada hubbul amal ya. Hubbul amal ialah mencintai apa yang ia kerjakan ya, atau bekerja keras ya. Apa pekerjaanmu saat ini? Mungkin ada yang kuliah sambil bekerja sebagai accounting atau pegawai staf dimanapun Anda berada, tentu dituntut ya. Untuk apa? Untuk selalu memiliki etos kerja yang baik ya. Dan ini juga diatur dalam Islam. Tidak bisa ketika Anda digaji oleh seseorang namun Anda tidak memberikan ya, tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang harusnya Anda lakukan. Maka ya, hubbul amal ialah mencintai apa yang ia kerjakan ya. Kemudian hubbul amal adalah salah satu akhlak Islami ya, menunjukkan etos kerja ya, kecintaan pada sesuatu yang ia lakukan ya. Bekerja keras merupakan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh untuk mencapai suatu yang diinginkan atau dicita-citakan ya. Seperti belajar ya, Anda bersungguh-sungguh ya. Walaupun masih ada ya, harusnya lihat video ya, video pembelajaran full tapi cuma setengah karena ngantuk dan lain sebagainya ya. Atau mungkin kurang bekerja keras dalam soal apa? Latihan mengerjakan soal. Diberikan soal tapi cukup copy paste. Dan yang paling menyenangkan ketika ada salah seorang mahasiswa yang lupa untuk menghapus nama orang yang membuat makalah itu ya. Dan ini maaf ya, bukan ciri seorang penuntut ilmu ya, bukan masalah nilai, namun kejujuran yang perlu kita utamakan, dan kesungguhan Anda membuat suatu karya, itulah nilai Anda. Maka kerja keras dapat dilakukan dalam segala hal, mungkin dalam bekerja mencari rizki ya, menuntut ilmu, berkreasi, membantu orang lain, atau kegiatan yang lainnya ya. Mencari rizki, Anda bekerja, bos Anda ya pastinya akan sangat senang ketika Anda bersungguh-sungguh dengan amanah yang diberikannya kepada Anda ya. Anda betul-betul amanah melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Kemudian bekerja keras adalah salah satu ajaran Islam yang wajib dibiasakan oleh umatnya ya. Islam menganjurkan umatnya agar selalu bekerja keras untuk mencapai harapan dan cita-citanya. Dan Islam sangat membenci yang namanya pengangguran. Nganggur itu sumber malapetaka ya.
mudah sekali dia diracuni oleh pikiran-pikiran jahat, ya, kemalasan, kebodohan, ya. Lihat bagaimana orang yang malas, ya. Kalau sekarang kita lihat istilahnya mager, ya, malas gerak, ya. Ada nggak pasukan malas gerak, ya? Jangan sampai, ya, seorang muslim sampai menyia-nyiakan waktunya, ya. Karena waktu ini yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ya, wal asr, ya. Demi waktu, ya. Betapa pentingnya kita untuk menghargai waktu. Dan lihat, ya, orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam bekerja keras, dia tepat waktu, ya. Dia tepat waktu, tidak molor dan tidak korupsi dengan waktunya. Kalaupun dia telat, dia mengganti dengan waktu yang lain. Dia selalu mengutamakan profesionalisme. Maka oleh karena itu, ya, kemalasan sangat dibenci, ya. Kemudian kebodohan. Ini kebodohan apalagi? Seorang muslim, ya, ini untuk Anda semuanya, ya, dituntut untuk mencari ilmu sepanjang hayat. Bukan ketika nanti lulus S1 lalu berhenti di situ saja. Tidak. Bahkan nanti sampai kapan? Sampai kita mati, ya. Karena kewajiban menuntut ilmu ini sangat-sangat diwajibkan bagi kita semua. Agar apa? Kebodohan itu jauh daripada kita. Dan karena hal itu merupakan maut yang lambat laun akan mematikan semua daya kekuatan dan menjadi sebab kerusakan di dunia dan di akhirat. Kemudian bekerja keras tidak hanya fisik, ya. Akal dan pikiran harus terus digunakan untuk memikirkan sesuatu yang lebih baik. Kemalasan akal atau malas berpikir lebih jelek daripada malasnya badan. Ini perlu diperhatikan, ya. Malas berpikir lebih jelek daripada malasnya badan, ya. Orang yang cerdas tetapi malas berpikir, ya, akan merusak jiwanya. Karena pikiran-pikiran yang buruk serta rusak ada dalam tubuh manusia yang malas dan lemah. Maka jika Anda sudah bermalas-malasan, ya, sebetulnya Anda cerdas, namun Anda malas berpikir, maka lama-kelamaan yang muncul adalah kelemahan dan rasa malas. Orang yang malas akan menjadi gelisah hatinya. Gelisah hatinya karena melihat orang lain sukses, ya. Yang satu angkatan mungkin suatu saat nanti akan Anda temukan, ya, teman-teman satu angkatan kalian yang ternyata lebih sukses daripada kalian, ya. Dia menceritakan kesuksesannya, reuni, ya, 1 tahun, ya, Masya Allah, semua cerita pengalaman-pengalamannya. Anda cuma diam saja, ya. Anda tidak menceritakan apapun karena Anda tidak bergerak untuk satu apapun. Memiliki ilmu namun malas untuk mengolahnya. Nah, hal ini yang menjadikan seseorang, ya, gelisah hatinya. Akhirnya muncul cemburu dengan kesuksesan orang lain. Yang hingga akhirnya dia disibukkan dengan apa? Dengan hal-hal yang tidak penting. Ya, dengan apa? Cemburu terhadap kesuksesan orang lain. Yang hingga akhirnya terus memantau fokus kepada orang itu, tapi Andanya tidak bergerak, ya. Nah, ini berbahaya sekali. Lemah badannya dan membenci kehidupan walaupun memiliki harta yang cukup, ya. Walaupun memiliki harta yang cukup, ya. Harta yang cukup bagi orang yang malas, ya, tidak akan berarti apa-apa, ya. Tidak akan berarti. Maka hindari, ya. Terkait dengan hubul amal atau kerja keras, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah, ya. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, ya. Kebahagiaan negeri akhirat. Ingat, wajib Anda untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Anda mencari kebahagiaan untuk akhirat Anda. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan di duniawi ini, ya. Pada dunia ini jangan sampai dilupakan. Hanya mikir akhirat tanpa memikirkan dunia, ya. Hanya sholat terus, namun dia tidak bekerja. Hanya berzikir terus, namun dia tidak belajar, tidak mengajar dan lain sebagainya. Ya, silakan. Rasulullah berdagang, ya. Rasulullah berdagang, para sahabat berdagang, ya. Semua bekerja, ya. Lihat. Bukan hanya sholat saja, bukan hanya doa saja, namun juga dengan ikhtiar badan kita. Dan itu semua ternilai. Bahkan ketika Rasulullah melihat,
ya melihat seorang pemecah batu ya. Pemecah batu. Ini kalau kita lihat mungkin di pinggir-pinggir jalan ya. Sampai apa? Sampai tangannya melepuh ya. Tangannya melepuh. Ya. Ini dia lakukan pekerjaan keras, ini dia lakukan. Kenapa? Untuk apa? Untuk memberi nafkah kepada anak dan istrinya. Dan dia mau mencari nafkah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dengan sesuatu yang halal. Banting tulang seperti itu. Masya Allah. Dan ini bernilai kemuliaan. Jadi jangan lihat ya. Jangan lihat profesi apapun ya, profesi apapun. Dan jangan pernah kita merendahkan profesi apapun ya. Karena nilainya bernilai sendiri-sendiri ya. Ketika Anda sebagai seorang karyawan ya, seorang karyawan, apa yang Anda lakukan? Anda amanah, Anda terpuji di situ, menjaga amanah Anda. Sebagai seorang pedagang, dia tidak mencuri timbangan ya. Celaka orang yang mencuri takaran dalam timbangannya ya. Maka ini mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala dan semuanya dianugerahi kebaikan, amal saleh, pahala, catatan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ahsin kama ahsanallah ilaik ya. Dan berbuatlah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu ya. Kemudian wala tabghil fasada fil ardi. Ya, jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Coba, setelah Anda bekerja, ya, bekerja untuk akhirat, Anda mencari pahala akhirat, Anda dituntut untuk mencari pahala dunia, ya, mencari penghidupan dunia. Jangan malas, jangan mager. Ini dasar dalilnya. Maka kalau kalian butuh dalil, ya seperti ini ya. Ya, di dalam surat Al-Qasas ayat 77 ya. Ini buat semangat Anda. Dan setelah Anda mendapatkan rezeki, nah di sini disebutkan wa ahsin kama ahsanallah ilaik. Ya, disebutkan ya. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik. Bagilah rezekimu. Ya, bagilah rezekimu ketika kau mendapatkan apa? Gaji, keuntungan yang luar biasa. Berikan hak-hak orang lain di sekitarmu. Maka lihat, ketika Anda memberikan sesuatu di jalan Allah, Allah tukar. Ya, Allah tukar dengan kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Maka ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah wala tabghil fasada fil ardi, dan jangan kamu berbuat kerusakan di bumi ya. Jangan melakukan satu pekerjaan yang apa? Yang pekerjaan itu menimbulkan kerusakan. Entah itu kerusakan moral, ya, entah itu kerusakan badan, entah itu kerusakan ya, menjual makanan tapi banyak bahan kimianya, ya, berbuat apa, membuat suatu event mungkin, namun event itu banyak berbuat maksiatnya, banyak membuat orang jatuh ke dalam satu dosa. Seperti ini, hati-hati ya, hati-hati. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menyukai, la yuhibbul mufsidin ya. Dengan demikian sikap bekerja keras dapat dilakukan dalam menuntut ilmu, mencari rizki dan menjalankan tugas sesuai dengan profesi masing-masing. Anda mau jadi apa? Ya, mau jadi guru, mau jadi dosen, mau jadi apa? Bos, presiden, direktur atau apalah ya. Lakukan tugas Anda dengan sebaik-baiknya. Pertanggungjawaban bukan hanya di atas kertas pada siapa? Pada atasan Anda. Namun pertanggungjawaban itu juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala mengirim 2 malaikat, ya, ma yalfidhu biqaulin illa ladaihi raqibun atid, dan tidaklah satu ucapan kecuali dicatat oleh raqib dan atid, ya. Ingat, itu saja perkataan, apalagi perbuatan buruk, semuanya tercatat. Maka profesional, dituntut profesional, ya. Dan keprofesionalan dilandasi dengan keimanan. Maka Anda akan menjadi sumber daya manusia yang luar biasa. Kemudian selain itu Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 105,
Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Wa satarudduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberikan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ayat di atas mengajarkan bahwa ya, kita tidak bisa melakukan ibadah khusus seperti sholat tetapi juga bekerja, ya. Kita tidak saja melakukan ibadah khusus, ya, seperti sholat tetapi juga bekerja untuk mencari apa yang telah dikaruniakan Allah di muka bumi ini, sebagaimana yang kami sebutkan di awal tadi. Jadi nggak cukup hanya Anda sholat, ya, namun mengabaikan urusan perut, ya. Mungkin ada yang sudah bersuami, mungkin ada yang sudah berkeluarga. Bagaimana tanggung jawab Anda? Atau mungkin yang memiliki orang tua, bagaimana tanggung jawab Anda? Apakah cukup hanya mendoakan saja? Apakah cukup hanya mendoakan saja? Mungkin saat ini ada orang tua kalian atau orang tua siapapun yang berada di rumah sakit, ya. Kemudian apakah cukup Anda mendoakan saja, cepat sembuh ya, cepat sembuh? Kira-kira butuh uang enggak? Nah, dari mana uang itu didapat? Memang keyakinan kita adalah Allah yang akan mencukupi kita. Namun ikhtiar itu juga diwajibkan. Bukan hanya doa, ya, namun juga ikhtiarnya, ya. Seperti itu. Ya, dalam surat At-Taubah mengisyaratkan bahwa kita harus berusaha sesuai dengan kemampuan kita, dan hal itu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diperhitungkan. Maka dituntut kemampuan kalian seperti apa? Kembangkan diri kalian, kembangkan keilmuan Anda. Coba saya berikan sedikit tips, ya, untuk Anda yang sedang mencari ilmu, ya. Setiap hari luangkan waktu Anda, ya, untuk membaca, ya, untuk membaca apapun itu. Ya, kalau bisa ya disesuaikan dengan pekerjaan Anda, disesuaikan dalam bidang Anda. Membacalah, ya. Kalau baca Quran, ya itu sudah pasti Anda melakukannya, ya. Setiap hari saya yakin, ya, Anda sudah membaca Al-Quran. Dan untuk pembelajaran ilmu-ilmu, ya, silahkan Anda pelajari buku-buku itu, ya. Karena ilmu itu yang bersangkut sangat-sangat, ya, perlu banyak kita pelajari, dan banyak buku yang tentunya harus kita baca, ya. Dan semua itu akan diperhitungkan oleh Allah, ya. Akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap apa yang Anda usahakan, setiap apa yang Anda lakukan, ya, peluhmu, keringatmu, ya, semuanya diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman dilarang bersifat malas, ya, berpangku tangan dan menunggu keajaiban menghampirinya tanpa ada usaha, ya. Saya yakin Anda memiliki cita-cita. Saya yakin, kenapa sih alasannya kok Anda masuk kuliah, ya, di STIE? Saya yakin Anda memiliki tujuan, Anda memiliki cita-cita, dan Anda menjadikan, ya, kuliah ini sebagai tangga untuk meraih kesuksesan itu. Apakah mungkin tangga itu akan kuat jika kayunya rapuh dan tidak dijalin dengan ikatan-ikatan yang kuat, ya? Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan berpangku tangan, ya, dan menunggu keajaiban menghampiri tanpa adanya usaha. Allah menciptakan alam beserta isinya diperuntukkan untuk manusia, ya, diperuntukkan untuk manusia. Ikan yang siap dipancing, ya, sumber daya alam yang diolah, ya, semuanya disiapkan oleh Allah. Untuk siapa? Untuk manusia. Namun untuk memperoleh manfaat dari alam ini, manusia harus berusaha dan bekerja keras. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan umatnya untuk bekerja keras. Semua orang yang bekerja dapat dijadikan pekerjaan dan segala aktivitasnya sebagai ibadah, asalkan mereka berpegang teguh, ya, berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan berikut ini. Yang pertama, ya, harus menyesuaikan semua pekerjaan dengan aturan agama yang berlaku dalam ajaran Islam. Kalau melanggar aturan Islam, hati-hati, ya, hati-hati. Anda tidak sedang bekerja, Anda sedang menanam dosa-dosa.
Kemudian sebelum melakukan pekerjaan hendaknya memulai dengan niat yang suci, hati yang tulus, ya. Ada niat bekerja untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu akan dimudahkan dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setiap pekerjaan, ya, hendaklah dilakukan dengan baik dan benar, profesional, ya, profesional dalam pekerjaan Anda. Dan hikmah hubul amal, ya. Yang pertama, mengembangkan potensi diri, baik berupa bakat, minat, pengetahuan maupun keterampilan. Kemudian membentuk pribadi yang bertanggung jawab dan disiplin, dan mengangkat harkat martabat dirinya baik sebagai makhluk individu maupun sebagai anggota masyarakat, meningkatkan taraf hidup orang banyak. Anda sukses, ya, Anda sukses. Anda mampu mengajak orang lain untuk bekerja dengan Anda, ya, Anda menggaji mereka, tentunya akan membantu perekonomian. Maka itulah hubul amal. Ketika kita berbicara tentang hubul amal, tentunya kita harus memahami, ya, bagaimana harus dilakukan, apa yang akan didapati, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan jika ada pertanyaan bisa diajukan di Google Classroom, ya, silahkan, kita akan berdiskusi di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.